ada upaya dari pihak-pihak tertentu, dan saya pikir bahwa ini adalah upaya dari Solo untuk menggeser dari pembuktian ijazah palsu menjadi pembunuhan karakter terhadap beberapa pihak dengan tuduhan palsu membuat sebuah video AI menggunakan Rismon Sianipar menuduh Yusuf Kala, Puan Maharani, AHY berada di balik serangan ijazah palsu terhadap Jokowi. Bahkan JK dituduh membiayai mendanai gerakan Rismon Roy CS. Padahal video tersebut adalah AI. Politikus PDIP Ferdinand Huta Hayan melihat adanya pergeseran terkait isu ijazah Presiden Joko Widodo dari upaya pembuktian keaslian menjadi ajang politisasi dan pembunuhan karakter. Ferdinand menyebut adanya pihak tertentu yang diduga sengaja mengarahkan isu tersebut agar meluas sampai menyeret sejumlah tokoh nasional. Kasus ijazah Jokowi semakin hari semakin bergeser isunya dari pembuktian keaslian ijazah Jokowi menjadi kegerakan politik, mendiskreditkan dan membunuh karakter banyak pihak. Kata Ferdinand seperti dikutip dari Instagramnya yang tayang pada Selasa 7 April 2026. Ia juga menyinggung beredarnya video berbasis kecerdasan buatan atau AI dengan sengaja menggunakan sosok Rismon Sianipar untuk menuduh Yusuf Kala, Puan Maharani sampai Agus Harimurti Yudhoyono di balik serangan ijazah palsu Jokowi. Menurut Ferdinand, tudingan dalam video tersebut tidak berdasar dan justru memperkeruh situasi. Ia bahkan menduga ada skenario tertentu di balik kemunculan konten tersebut. Bahkan JK atau Yusuf Kala dituduh membiayai atau mendanai gerakan Rismon, Roy Suryo CS, padahal video tersebut adalah AI, katanya. Ferdinand mengklaim bahwa mantan Wakil Presiden Yusuf Kala telah masuk dalam jebakan Solo yang menurutnya sengaja dibuat untuk menyeret tokoh-tokoh baru ke dalam pusaran ini. Dan sayangnya, JK terjebak dalam pusaran permainan Solo. Lanjutnya, ia juga mempertanyakan mengapa isu ijazah yang disebutnya sederhana justru tidak kunjung dibawa ke ranah pengadilan meski telah bergulir cukup lama. Tokoh-tokoh baru ini ditarik untuk menjadi layar tancap baru atau tontonan baru untuk menutupi tontonan lama yang sesungguhnya. Yang harus kita pertanyakan, mengapa kasus ijazah palsu ini sudah menuju tahun kedua tidak mampu dan tidak pernah dibawa ke pengadilan, katanya. Ferdinand pun menduga dalang dibalik upaya pengalihan perhatian publik terkait isu ini berasal dari kelompok Solo. Jadi siapa yang bermain dalam semua ini? Tentu saya mengatakan Solo yang bermain di balik ini semua. Mereka menciptakan kreasi-kreasi baru menutupi cerita sesungguhnya tentang ijazah palsu. Pungkasnya. Sebuah video beredar di media sosial yang menarasikan tuduhan Rismon Sianipar kepada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala atau JK. Video tersebut berisi narasi, Rismon disebut menuduh JK memberikan dana sebesar 5 miliar rupiah kepada Roy Suryo dan kawan-kawan untuk memperkarakan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Isu tersebut kemudian bergulir terus, hingga JK menanggapi di hadapan awak media saat konferensi media di kediamannya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu, 5 April 2026. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di Sumut News. Kembali kita membahas tentang perkembangan polemik ijazah yang kini berubah menjadi sebuah permainan politik yang semakin rumit dan sulit ditebak. Bukan lagi soal adanya atau tidak adanya dokumen, tapi soal siapa yang menjebak siapa. Politikus PDIP Ferdinand Huta Hayan melempar sebuah analisis yang cukup mengejutkan. Ia menilai bahwa mantan Wakil Presiden Yusuf Kala sebenarnya sudah dijebak masuk ke dalam apa yang dia sebutnya sebagai jebakan Solo. Semua bermula dari beredarnya video rekayasa AI sosok yang mirip Rismon Sianipar menyebutkan nama JK, menuduh beliau mendanai gerakan ini dengan dana yang fantastik hingga 5 miliar rupiah. Ferdinand juga menegaskan tudingan itu jelas tidak berdasar dan hanya rekayasa belaka.
menurutnya video tersebut sengaja dibuat bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk memperkeruh suasana, dan yang paling penting adalah mengalihkan perhatian publik dari isu utama. Jadi, apakah ini benar-benar sebuah jebakan yang matang? Dan siapa sebenarnya dalang dibalik semua manuver ini? Jadi, ini sangat menjadi dilema hukum yang ada di Indonesia. Karena kita tahu bahwasanya kasus ini sudah bergulir sangat lama, bahkan sudah bertahun-tahun tanpa ada titik terang, dan seiringnya dengan berjalannya waktu semakin banyak pihak-pihak dan figur-figur publik yang terlibat. Jadi apa sebenarnya tujuan dari kasus ini? Hingga sampai saat ini belum beres. Jadi bagaimana pendapat dan tanggapan teman-teman tentang peristiwa ini? Silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jika suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Sekian pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.